Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari mahasiswa perguruan tinggi kampus Akademi Manajemen BUMIS Balo Bengkayang, program studi manajemen perusahaan. Di sini, kami akan memaparkan terkait penggunaan anggaran piutang. Mata kuliah, penganggaran perusahaan. Dosen pengampu, Bapak Solikin, Sarjana Ekonomi, Magister Pendidikan. Untuk masuk ke penjelasan materi, terlebih dahulu kami dari kelompok 1 ingin memperkenalkan nama kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Yaya Novianti, nomor pokok 22M1547. Perkenalkan, nama saya Devi, nomor pokok mahasiswa 22M1555. Perkenalkan, nama saya Dermawan, nomor pokok mahasiswa 22N1554. Pembahasan materi dari penggunaan anggaran piutang ada 3 poin. Yang pertama, jenis dan manfaat anggaran piutang, dan yang kedua, faktor yang mempengaruhi anggaran piutang, dan yang ketiga, ilustrasi penyusunan anggaran piutang. Dari ketiga poin pembahasan yang akan dibahas, yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Devi. Terima kasih kepada rekan saya yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan poin pertama, yaitu jenis dan manfaat anggaran piutang. Jadi, jenis anggaran piutang ada 2 jenis, yaitu yang pertama piutang wesel, yang kedua piutang usaha. Piutang wesel adalah piutang yang didukung janji tertulis dalam bentuk wesel. Piutang wesel dan piutang surat berharga dapat terjadi karena penjual barang secara kredit atau pemberian pinjaman dalam bentuk uang. Piutang uang maka dapat terjadi sebagai uang muka dibeli barang atau uang muka kerja seperti pasang iklan atau membuat baliho. Piutang usaha adalah piutang yang timbul sebagai akibat menjual barang ataupun jasa secara kredit dari usaha pokok perusahaan. Dalam Nafarin 2013 halaman 294, piutang terdiri dari beberapa jenis, yaitu piutang surat berharga, contohnya biliet giro belum jatuh tempo, biliet giro kosong, cek kosong, dan cek mundur. Beban bayar di muka, contohnya seperti sewa dibayar di muka, iklan bayar di muka, dan bunga bayar di muka. Setoran jaminan, contohnya untuk keperluan garansi bank dan untuk keperluan menjalin hubungan bisnis tanpa biaya lainnya. Piutang pajak, contohnya angsuran pajak, pajak masukan, kelebihan bayar pajak, dan lain-lain. Pinjaman pekerja, piutang uang muka, piutang wesel, piutang usaha, dan piutang lainnya. Dan selanjutnya, manfaat anggaran piutang dalam piutang usaha sebagai investasi biasanya pada harta lancar mempunyai beberapa manfaat, antara lain yang pertama merupakan upaya untuk meningkatkan omset penjualan sehingga dapat meningkatkan keuntungan. Yang kedua, pada jenis usaha tertentu, kredit jangka panjang dapat menciptakan keuntungan tambahan tertentu bagi perusahaan. Yang ketiga, dapat mempercepat hubungan dagang antara perusahaan dan relasinya. Sekian pembahasan materi dari saya terkait poin pertama, yaitu jenis dan manfaat anggaran piutang. Untuk menjelaskan poin kedua, saya serahkan kepada rekan saya, Darmawan. Terima kasih kepada rekan saya Devi yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan poin kedua, yaitu faktor yang mempengaruhi anggaran piutang. Dalam anggaran piutang, ada beberapa faktor yang mempengaruhi anggaran piutang tersebut. 1. Volume barang yang dijual secara kredit. 2. Standar kredit.
3. Jangka waktu kredit. 4. Pemberian potongan. 5. Pembatas kredit. 6. Kebijakan penagihan utang. Volume barang yang dijual secara kredit lebih besar daripada tunai. Tunai dapat semakin perbesar anggaran dalam piutang usaha dan sebaliknya. 2. Standar kredit. Penentuan standar kredit menentukan besar kecil peluang usaha yang tertanam. Semakin longgar di standar kredit yang diberikan, maka semakin besar piutang yang ditanam dan semakin besar risiko yang kerugian piutang. 3. Jangka waktu kredit. Jangka waktu kredit yang mempengaruhi besar kecilnya piutang usaha yang tertanam. Semakin panjang waktu kredit, maka semakin besar piutang usaha yang tertanam, dan sebaliknya. 4. Pemberian potongan. Pemberian potongan harga juga dapat mempengaruhi besar investasi dalam piutang. Pemberian piutang yang sebesar akan memperkecil piutang usaha yang tertanam. Sebaliknya. Pembatas kredit. Pembatas kredit yang dimaksud di sini adalah pembatas kredit dalam arti kuantitatif, yaitu berkenaan dengan batas atau jumlah kredit maksimal yang akan diberikan. Kebijakan penagihan piutang. Kebijakan penagihan utang mempengaruhi besar kecil piutang usaha yang tertanam. Perusahaan dapat menjelaskan kebijakan penagihan secara aktif maupun pasif. Saya ambil contoh faktor yang mempengaruhi anggaran piutang pada bagian pemotongan harga, yaitu misalnya barang yang dijual 100.000 dan mendapat potongan harga 10% sama dengan 10.000. Uang yang akan dibayar pembeli yaitu 90.000. Jadi uang yang harus dibayar pembeli 90.000 dikarenakan harga awal 100.000 dan mendapatkan potongan harga 10% sama dengan 10.000. 100.000 dikurang 10.000 menjadi 90.000, ya itulah yang harus dibayar pembeli. Sekian pembahasan materi dari saya yang poin kedua, yaitu faktor yang mempengaruhi anggaran piutang. Untuk menjelaskan poin ketiga, saya serahkan kepada Yaya Novianti. Terima kasih kepada rekan saya Dermawan yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan poin yang ketiga terkait ilustrasi penyusunan anggaran piutang. Poin ketiga yaitu ilustrasi penyusunan anggaran piutang. Sebagai ilustrasi data realisasi anggaran jualan PT Wajah Kaputing selama triwulan pertama tahun 2010 adalah sebagai berikut. Realisasi Desember berjumlah 80.000, sedangkan anggaran Januari 85.000, Februari 90.000, Maret 95.000. Syarat pembayaran 50% tunai, 40% kredit sebulan, 10% kredit 2 bulan, dan 1% ditaksir tidak tertagih dari piutang bulan yang bersangkutan. Yaitu perhitungan anggaran piutang usaha bersih. Januari 9% dikali 80.000 ditambah 49% dikali 85.000 sama dengan 48.850. Februari 9% dikali 85.000 ditambah 49% dikali 90.000 sama dengan 51.750. Maret 9% dikali 90.000 ditambah 49% dikali 95.000 sama dengan 54.650.
Perhitungan taksiran piutang tak tertagih atau penghapusan piutang. Desember, 1% dikali 80.000 sama dengan 800. Januari, 1% dikali 85.000 sama dengan 850. Februari, 1% dikali 90.000 sama dengan 900. Maret, 1% dikali 95.000 sama dengan 950.000. Anggaran piutang usaha diperoleh dari piutang usaha bersih ditambah cadangan penghapusan piutang usaha. Cadangan penghapusan piutang usaha dihitung dari penghapusan piutang usaha periode atau bulan lalu ditambah penghapusan piutang usaha periode bulan ini. Cadangan penghapusan piutang usaha perhitungan sebagai berikut. Januari, 800 di bulan Desember ditambah 850 sama dengan 1.650. Februari, 850 bulan Januari ditambah 900 sama dengan 1.750. Maret, 900 bulan Februari ditambah 950 sama dengan 1.850.000. Anggaran piutang usaha juga dapat dihitung sebagai berikut. Januari, 10% dikali Rp80.000 ditambah 50% dikali Rp85.000 sama dengan Rp50.500. Februari, 10% dikali Rp85.000 ditambah 50% dikali Rp90.000 sama dengan Rp53.500. Maret, 10% dikali Rp90.000 ditambah 50% kali Rp95.000 sama dengan Rp56.500. Keterangan, 9% ditambah 1% sama dengan 10%, 49% ditambah 1% sama dengan 50%. Anggaran piutang usaha dapat disusun seperti PT Wajah Keputing Anggaran Piutang Usaha triwulan pertama tahun 2020. Bisa dilihat di tabel keterangan bulan Januari, Februari, dan Maret. Piutang usahanya di bulan Januari Rp50.500, di bulan Februari Rp53.500, di bulan Maret Rp56.500. Sedangkan cadangan penghapusannya yaitu Rp1.650.000 di bulan Januari, di bulan Februari Rp1.750.000, di bulan Maret Rp1.850.000. Sedangkan piutang usaha bersih di bulan Januari Rp48.850, di bulan Februari Rp51.750, di bulan Maret Rp54.650.000. Sekian pembahasan materi dari poin ketiga, yaitu ilustrasi penyusunan anggaran piutang. Sekian dari pemaparan materi kelompok kami terkait penggunaan anggaran piutang. Dari ketiga poin tersebut terkait jenis dan manfaat anggaran piutang, faktor yang mempengaruhi anggaran piutang, dan ilustrasi penggunaan anggaran piutang. Nah, dari ketiga poin tersebut sudah kami jelaskan dari saya sendiri, rekan saya, dan rekan saya yang di belakang menjelaskan terkait 3 poin tersebut. Dan kami mohon maaf mungkin ada dari perkataan pengucapan kami dalam suatu kalimat yang masih kurang benar. Kami mohon maaf dan dimaklumi atas kesalahan kami. Dan sampai di sini hasil pemaparan materi yang kami sampaikan, dan selamat siang. Bye.